Ya, siang tadi Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di markas PKB. Apakah sikap ini menegaskan bahwa PKB masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran? Kami akan bahas lengkapnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno melalui sambungan Zoom. Dan nanti kami juga sebenarnya sudah menghubungi beberapa petinggi partai dari Partai Golkar dan juga PKB. Nanti kita akan coba kembali menghubungi. Tapi saat ini saya akan sapa dulu Mas Adi. Halo, selamat sore Mas Adi. Ini setelah ditetapkan Pak Prabowo langsung mendatangi markas PKB bertemu dengan Caimin. Seperti apa pandangan Anda soal keputusan dari Pak Prabowo untuk bertemu Caimin secepat mungkin? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini adalah sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita mendengarkan setelah KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres, Prabowo mengajak semua pihak untuk kembali guyup, mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan statement-statement politik Prabowo sebelumnya juga sering kita dengar, Prabowo berjanji akan mengajak semua pihak gitu ya untuk membangun bangsa. Nah, yang kedua, tentu ini menjadi satu sinyalemen bahwa Pak Prabowo akan merangkul semua pihak, terutama pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres di 2024. Jadi ketika Prabowo Subianto menyambangi kantor PKB, ini dianggap sebagai satu sinyalemen bahwa PKB akan sangat mungkin akan diajak kerjasama. Karena beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga pernah melihat Prabowo Subianto juga menyambangi kantor Nasdem ya. Mungkin ini tuh dianggap sebagai ramah-tamah politik biasa. Tapi publik membaca ini akan dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Prabowo Subianto juga akan mengajak partai-partai di luar kubu nomor 2 untuk menjadi bagian di koalisi pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ Mbak poin saya. Iya, kalau Mas Adi menyebutnya ini sebuah bukti atau sikap dari kenegarawanan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kita akan coba tanya ke salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang sudah bergabung juga. Ada Pak Ahmad Doli Kurnia yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Halo, selamat sore Pak Doli, apa kabar? Sore. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Doli, langsung saja kita sudah lihat tadi Pak Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PKB dan kemudian juga tadi Mas Adi sebelumnya sudah menyebut ini salah satu sikap kenegarawanan dari Pak Prabowo. Kalau dari anggota koalisi Pak Prabowo Gibran dari Golkar sendiri melihat pertemuan dengan Caimin ini seperti apa? Apakah juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mas Adi? Oh iya, jadi kan sebetulnya dari awal ya narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana kita tetap merawat persatuan dan kesatuan gitu ya, membangun soliditas, kita membangun sinergitas gitu antar elemen bangsa gitu. Nah, hari ini kan kita sudah sama-sama tahu KPU sudah menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi artinya satu babak kemarin kita sudah selesai, kita memasuki babak baru yang bagaimana kita membicarakan nasib dan masa depan Indonesia 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, nasib dan masa depan itu sangat ditentukan bagaimana kita bisa menjawab semua tantangan yang akan dihadapi Indonesia yang tidak ringan, saya kira ya, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu jawabannya modal politik atau modal kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu adalah bagaimana semua elemen bangsa ini bisa bersatu. Nah, hari ini langsung Pak Prabowo juga memulai apa yang selama ini menjadi narasi besarnya itu. Bagaimana setelah kita kemarin berkompetisi, ya mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada secara psikologi, mungkin ada yang ditata dan segala macam gitu. Nah, itu dimulai dengan komunikasi politik kembali ya. Nah, jadi itu satu hal yang penting. Jadi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah bagaimana membangun, menata kembali ya komunikasi politik dengan semua elemen bangsa yang selama ini mungkin dalam konteks kompetisi Pilpres terbagi 3 ya, ada 01, 02, 03. Nah, itu pun kembali kepada partai-partai politik atau kekuatan politik yang lain. Kalau memang mereka terbuka, ya saya kira selama mereka juga mempunyai pandangan yang sama, Pak Prabowo akan melakukan itu. Dan itu saya kira baik dan penting untuk
apa namanya, babak baru kita menghadapi masa-masa yang akan datang gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah kemudian bisa ditafsirkan ketika Pak Prabowo berkomunikasi mendatangi ketua partai politik ini seperti yang kemudian diasosiasikan orang ya, bahwa ini akan bicara tentang bagi-bagi kekuasaan dan segala macam. Belum tentu juga begitu ya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Komunikasi politik ini sampai kapanpun saya kira harus tetap terus dilakukan, harus tetap dirawat gitu. Nah, bahwa kemudian nanti hasil komunikasi itu bisa jadi dua hal juga kemungkinan yang terjadi. Pertama, orang yang diajak komunikasi atau partai politik yang diajak komunikasi itu ingin bergabung dengan pemerintahan. Mungkin juga ada yang menyatakan diri juga akan selalu tetap berada di luar pemerintahan. Dan menurut saya itu nggak ada masalah. Selama komunikasi ini terus terjaga, kita punya komitmen semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, mau di luar atau di dalam pemerintahan, itu saya kira sama mulianya. Dan itu tidak ada soal. Yang penting komunikasi ini tetap terjalin dengan baik. Pak Doli, tapi saya garis bawahi tadi statement yang terbaru dari Pak Prabowo, saya bertemu dengan Caimin adalah statement soal bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ingin bekerja sama dengan Pak Prabowo. Artinya kan ingin masuk ke dalam koalisi atau seperti apa? Masyarakat ini sepertinya masyarakat punya arah ke sana karena statement dari Pak Prabowo tersebut. Ya, saya kira nggak ada masalah juga kalau kemudian teman-teman PKB ya, Caimin dan PKB ingin kemudian bergabung dengan pemerintahan. Ya, itu kan pilihan dari masing-masing partai politik ya. Bagi kami di Koalisi Indonesia Maju, tentu kita menyerahkan sepenuhnya itu kalau lebih konkret diterjemahkan misalnya ingin bergabung dengan pemerintahan itu kemudian ditafsirkan untuk masuk di kabinet dan segala macam ya. Kalau soal kabinet ini kan itu hak prerogatifnya Pak Prabowo ya sebagai presiden, dan kami yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu sudah saya yakin sudah ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan partai politik termasuk dengan partai Golkar tentang formulasi siapa saja nanti yang kemudian juga akan disepakati untuk bisa bergabung dalam pemerintah dan segala macam itu kita serahkan kepada Pak Prabowo dan ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Baik, akan diserahkan ke Pak Prabowo dan juga petinggi partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju. Sebelum break saya mau tanya dulu ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi mendengar juga statementnya Pak Prabowo bahwa sepertinya PKB ini disebutkan ingin bekerja sama, artinya PKB lagi-lagi akan masuk dalam koalisi pemerintahan, nggak di luar ya Mas Adi, seperti biasa ya? Ya, kalau melihat kecenderungannya publik selalu menafsirkan yang dimaksud dengan kerjasama itu pasti soal kemungkinan masuk koalisi kabinet ya. Itu yang saya kira memang kosakata yang dari dulu tidak pernah diubah, karena apapun biasanya kalau partai elit-elitnya bertemu pasti hanya untuk kepentingan rekonsiliasi dan bagi-bagi kekuasaan di parlemen. Cuman saya dari dulu selalu menegaskan Mbak ya, bahwa sebaiknya memang kalaupun toh ada keinginan untuk merangkul pihak yang kalah, tapi hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu. Yang paling penting kubu nomor 2 itu sudah melampaui 50% plus 1 ya, terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen, tapi tidak mengajak semua partai politik yang ada. Ini tentu untuk menciptakan check and balances yang sehat sehingga tumbuh oposisi-oposisi yang kritis di luar kekuasaan pemerintah. Kalau semuanya dirangkul ya saya kira memang pemilu nggak ada gunanya. Jadi pemilu itu ya tak lebih dari sekedar ore-ore, bersaing sekadarnya, setelah itu kemudian sharing power. Bagi saya itu nggak sehat bagi demokrasi. Saya kalau boleh nitip pesan ke Bang Doli, tolong sampaikan juga ini ke Pak Prabowo. Yang penting kalaupun toh ingin mengajak nomor 1 ataupun nomor 3, yaitu hanya untuk mencukupi supaya kekuatan politik parlemen kubu nomor 2 ya minimal 50% plus sekian, supaya kebijakan-kebijakan politik pemerintah ke depan tidak ada resistensi, tak ada penolakan dan konfrontasi yang berlebihan, sehingga kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan yang lain itu bisa diwujudkan dengan baik. Tapi kalau semua koalisinya harus mayoritas koalisi gemuk ya, saya kira ini adalah era di mana memang demokrasi di masa yang akan datang, terutama kubu oposisi di parlemen, saya kira tidak akan ada harapan di situ. Saya berharap koalisinya minimalis, terbatas, yang penting 50% plus 1.
Baik, kita akan lanjutkan perbincangan soal rencana koalisi ini. Tadi Mas Adi menyebutnya koalisi gemuk atau koalisi gemuk, ini kurang